Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengungkap sebuah data terkait dengan kriteria penilaian SNBP 2024. Hal-hal ini yang nanti akan sangat menentukan seseorang itu lolos SNBP atau tidak. Nah, disampaikan langsung oleh Ketua SNPMB pada acara sosialisasi pendaftaran SNBP 2024. Ketua SNPMB ungkap kriteria penilaian SNBP 2024. Simak di keterangan di bawah ini ya. Seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP akan dimulai sebentar lagi sebelum menaruh pilihan jurusan pada 14 Februari. Hari ini ya dibuka. Ketua SNPMB mengungkap tahapan penilaian SNBP 2024. SNBP merupakan salah satu jalur seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan prestasi serta nilai rapor. Rangkaian pendaftaran SNBP dimulai dengan pengumuman kuota sekolah sudah selesai ya, sudah ditutup, kemudian proses pendaftaran prodi. Dalam penilaiannya, kata Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2004, Ganef, Prof. Ganefri ya, mengungkapkan ada beberapa kriteria yang akan dipakai panitia SNPMB. Bagaimana penjelasannya? Nah, berikut ini kita akan simak bersama. Nah, ini kriteria penilaian SNBP 2024. Yang pertama, nilai rapor dan prestasi ya. Nilai rapor dan prestasi merupakan penilaian utama dalam SNBP 2024. Siswa bisa menyertakan prestasi melalui portofolio sesuai ketentuan. Nah, ini perhatikan ya. Nilai rapor itu nanti ada rata-rata nilai keseluruhan dan juga ada rata-rata nilai mapel pendukung ya, atau mapel yang disyaratkan untuk bisa optimal di prodi yang dipilih. Pastikan nilai mapel yang disyaratkan itu atau nilai mapel syarat itu memang sesuai dengan prodi yang dipilih. Misalnya kalau ada teman-teman yang memilih prodi di kedokteran, maka pastikan nilai biologi dan kimia itu nilai yang terbaik di antara nilai-nilai yang lain. Kalau memang nilai biologi dan kimia itu kurang memenuhi ekspektasi atau di bawah nilai mapel yang lain, maka pilihan di FK perlu dikoreksi ulang. Bisa menjadi sebuah kelemahan yang nantinya menyebabkan teman-teman tidak lolos di SNBP. Jadi pastikan nilai rapor itu optimal sesuai dengan persen yang ada di prodi dan nilai mapel syaratnya itu juga optimal sesuai dengan prodi yang dipilih. Yang kedua ada rekam jejak sekolah. Prof. Ganefri mengungkap jika rekam jejak sekolah berpengaruh dalam penilaian, utamanya pada rekam kinerja sekolah. Misalnya ini ya, termasuk dulu sekolahnya itu sudah diterima atau tidak. Ini juga bisa mempengaruhi. Ini maksudnya sekolah-sekolah yang sudah pernah meloloskan alumninya di jalur SNBP tahun kemarin atau 3 tahun terakhir ya, itu bisa menjadi tolok ukur diterimanya siswa kelas 12 sekarang. Jadi teman-teman nanti kalau dalam memilih prodi, coba tengok 3 tahun terakhir ya, apakah ada alumni di sekolah teman-teman itu yang diterima di prodi yang teman-teman pilih. Jika ada, maka itu memberikan kontribusi poin yang cukup optimal. Tapi jika belum ada, maka perlu dikaji ulang pilihannya. Carilah prodi atau PTN yang 3 tahun terakhir itu paling tidak ada alumni yang diterima di PTN atau prodi tersebut. Itu akan meningkatkan peluang teman-teman bisa lolos di SNBP 2024. Yang ketiga, prestasi alumni sekolah. Alumni sekolah yang sudah diterima di PTN terkait juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, terkait ini tentunya perlu komunikasi dengan sekolah ya, melihat rekam jejak alumni di PTN atau di prodi yang teman-teman pilih. Paling tidak dengan rekam jejak alumni yang baik itu meningkatkan indeks sekolah di PTN tersebut dan itu meningkatkan peluang teman-teman bisa lolos di SNBP tahun ini. Nah, caranya bisa komunikasi dengan pihak kurikulum sekolah atau humas sekolah atau BK sekolah, tanya apakah prodi yang saya pilih ini atau PTN yang saya pilih itu rekam jejak alumni di kampus tersebut baik. Nah, karena biasanya sekolah itu punya koneksi dengan kampus, dia bisa meminta data atau mendapatkan potret ya, kira-kira alumni yang di kampus tersebut itu profilnya bagaimana, IPK-nya bagaimana. Yang keempat, lintas jurusan. Perhatikan ya,
Dalam SNBP 2024, siswa bisa memilih jurusan kuliah yang berbeda dari bidang keilmuannya selama sekolah. Misalnya siswa IPS memilih jurusan teknik sipil. Pastikan ini tentunya akan mempengaruhi proses penilaian. Jadi lintas jurusan itu bisa jadi melemahkan peluang karena yang tidak lintas itu pasti lebih banyak dan itu yang lebih punya prasyarat nilai. Jadi anak-anak yang lintas jurusan biasanya kelemahannya adalah mapel yang disyaratkan itu tidak optimal. Masih kalah dengan anak-anak yang sesama jurusan. Maka kalau boleh saya memberi saran, sebaiknya tidak linjur ya, atau sebaiknya linear dengan jurusan ketika di SMA. Misalnya anak IPA ya, pilihlah prodi-prodi yang kelompok saintek. Anak IPS ya, pilihlah prodi-prodi di kelompok sosum. Karena dengan kita linjur, maka kita melemahkan peluang atau memperkecil peluang lolosnya kita di SNBP. Kemudian perguruan tinggi prioritaskan pilihan satu. Pada SNBP 2024, siswa bisa memilih maksimal dua jurusan dari satu atau dua PTN. Kemendikbud mengingatkan agar siswa mematangkan jurusan dan PTN yang menjadi pilihan satu. Jadi, walaupun dibuka peluang dua pilihan, tapi itu akan bisa bekerja ya. Kalau pilihan kedua itu ada di kampus yang sama dengan pilihan satu, itu logika saya. Karena tidak mungkin pilihan kedua itu bisa dihitung jika pilihan satu yang sudah masuk itu sudah melebihi kuota. Pasti nggak akan kehitung atau nggak akan kelihat yang pilihan keduanya. Untuk itu, kalau tetap pilih atau mengisi pilihan kedua, maka sebaiknya ada di kampus yang sama dengan pilihan satu. Karena ketika persaingan di pilihan satu di kampus yang sama itu masih kalah, masih ada peluang kelihatan untuk persaingan di pilihan kedua. Karena kalau kita sudah pilihan keduanya di PTN lain, maka data kita itu sudah sepertinya tidak terbaca karena data pilihan satu di kampus yang lain itu sudah full. Maka tidak mungkin melihat pilihan kedua yang mendapat limpahan data dari PTN lain. Untuk itu, pastikan prioritaskan pilihan ada di pilihan satu. Kalau memilih pilihan dua, strateginya adalah di PTN yang sama dengan pilihan satu. Lebih lanjut, ia menekankan jika penilaian SNBP akan mengacu pada kriteria seleksi nasional yang sudah ditetapkan masing-masing PTN akademik, vokasi maupun keagamaan. Kita terapkan prinsip seadilnya dan dapat kita pertanggungjawabkan kenapa seseorang itu lulus jelas eh, dukungannya cukup kuat untuk dinyatakan lulus. Nah, ini mungkin yang bisa menjadikan kita berhati-hati dan salah strategi dalam pemilihan prodi itu juga bisa menyebabkan kita gagal di SNBP 2024. Tapi kalau strategi kita tepat, maka itu juga bisa meningkatkan peluang kita lolos di SNBP tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.